hari pertama bisa mengunjungi daerah yang paling jauh dulu Pak, dan sedang viral, Pantai Timang. Itu terkenal dengan gondolanya. Kemudian setelah mengunjungi Pantai Timang, mencoba gondola, bisa dilanjutkan dengan Gua Pindul, cave tubing. Kemudian setelah itu menikmati makanan lokal. Di Gua Pindul ini terkenal dengan makanan lokalnya Pak. Itu biasanya tamu-tamu dari domestik dari Jakarta sangat suka dengan makanan lokalnya. Kemudian setelah dari Gua Pindul ini kita bisa mengunjungi hutan pinus Pak. Kemudian take some picture, foto itu sangat cantik, sunset. Kemudian kita menikmati makan malam di Bukit Bintang Pak. Ini yang biasanya kita tawarkan untuk hari pertama. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association yang menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa. Setelah tayangan informasi destinasi dari produk wisata mengenai Banyuwangi dan Taman Nasional Meru-Wutiri, produser mendapat banyak tanggapan positif dari para pelaku pariwisata. Dan ada sedikit pesan untuk mengangkat informasi destinasi yang sejalan dengan program pemerintah untuk 5 destinasi super prioritas, 10 destinasi prioritas, dan 18 destinasi unggulan. Pada episode ini, kami akan menampilkan promosi destinasi wisata Jogja dan Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu anugerah sejarah bagi bangsa Indonesia dengan kemegahan arsitektur yang tidak lepas dari sejarah panjang berkembangnya agama Buddha di Indonesia. Kemasyhuran Candi Borobudur terkenal hingga ke mancanegara dan dikenal sebagai monumen Buddha terbesar di dunia menurut laman Kemenparekraf. Selama ini, para wisatawan, baik wisatawan umum maupun wisatawan minat khusus, bebas berkunjung hingga mencapai stupa teratas di candi. Sebagai salah satu benda peninggalan sejarah, tentunya kita juga perlu melestarikan Borobudur hingga tetap dapat dinikmati anak cucu kita agar tidak rusak atau punah. Saat ini, sudah mulai diterapkan pembatasan area yang bisa dikunjungi, tetapi di lain pihak pemerintah juga menetapkan Borobudur menjadi salah satu destinasi super prioritas. Untuk hal tersebut, mari kita simak diskusi daya tarik Borobudur dan sekitarnya bersama narasumber Ibu Ausiliodora Patricia Hendrike sebagai salah satu pelaku pariwisata khususnya di Jogja dan sekitarnya. Beliau adalah Managing Director dari Start Indonesia Tours and Travel yang berkedudukan di kota Jogja. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Yongki. Selamat pagi, teman-teman IINTOA, teman-teman pariwisata. Semoga selalu dalam keadaan sehat, Pak Yongki dan teman-teman semua. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyapa Ibu sebagai Ibu Dora. Pagi, Pak. Pagi. Oke. Baik, Bu. Sebagai pelaku pariwisata, secara khusus menangani paket wisata di Jogja dan sekitarnya, tolong Bu Dora jelaskan apakah sudah ada kejelasan mengenai aturan? Apakah pengunjung tidak bisa naik tetapi masih bisa berada di pelataran candi sambil membuat foto cantik? Silakan Bu Dora. Pak Yongki dan teman-teman insan pariwisata lainnya. Jadi untuk saat ini Borobudur memang menerapkan peraturan bagi wisatawan itu hanya bisa mengunjungi sampai zona 1, di mana di bawah tangga. Jadi tidak bisa naik ke candi seperti dulu. Jadi yang perlu kita ketahui, area Taman Wisata Candi ini kan dikelola oleh TWC, PT TWC. Kemudian Candi Borobudur sendiri dikelola oleh Dinas Purbakala.
Jadi kewenangan aturan candi itu ada di bawah Dinas Purbakala, Pak. Penuturan yang mereka sampaikan kepada pihak Biro Pariwisata, karena tahun lalu kami diundang juga untuk datang ke Candi Borobudur untuk melihat aplikasi protokol kesehatan waktu itu, waktu saat Candi Borobudur akan dibuka. Dengan alasan dari Dinas Purbakala menjaga candi kondisinya tidak rusak, karena dari penelitian mereka banyak batu yang mulai rapuh, kemudian bentuknya sudah tidak seperti sedia kala. Jadi demi kepentingan tersebut dari Dinas Purbakala melarang untuk sementara waktu para wisatawan naik sampai candi, Pak. Jadi hanya bisa di taman di bawah tangga saja, zona 1 begitu. Ya, baik Bu. Saya mengerti bahwa itu adalah untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur. Betul. Karena kalau memang batu candi yang notabene tidak mempergunakan semen keras, itu jika diinjak oleh sekian banyak manusia, lama-lama akan terjadi perubahan. Tetapi persoalannya, Bu, apakah harga tiketnya masih sama seperti sebelumnya? Wisatawan domestik Rp50.000, wisatawan asing $35. Pada saat itu kan pengunjung bisa naik sampai ke atas, sekarang tidak bisa. Apakah sudah ada koordinasi antar instansi, dalam hal ini TWC dengan Dinas Purbakala? Silakan, Bu. Untuk saat ini harga masih berlaku harga yang lama, Pak, di mana domestik Rp50.000, kemudian untuk warga asing, wisatawan asing itu masih $35. Iya, jadi belum ada kompensasi bagi wisatawan berkaitan dengan pembatasan area kunjungan. Iya. Kemudian untuk biasanya kan kalau kita mempromosikan Candi Borobudur, kita juga mempromosikan paket sunrise, Pak. Nah, itu kan salah satu paket yang sangat digemari wisatawan asing. Mereka hunting foto yang sangat cantik di Candi Borobudur sambil menunggu matahari terbit. Nah, sudah kami konfirmasi oleh pihak pengelola, untuk saat ini paket sunrise tidak dibuka dulu, Pak. Ya, berhubungan dengan peraturan dari Dinas Purbakala tersebut. Nah, ini yang menjadi dilema bagi kami para Biro Perjalanan Wisata. Begitu. Baik, Bu. Jadi gini, Bu. Menurut saya pribadi, secara komersial, kebijakan itu tentu akan berdampak pada pengurangan jumlah pengunjung wisatawan di Candi Borobudur. Pandangan Ibu sendiri bagaimana, Bu? Menurut saya pribadi juga dan teman-teman dari Biro Perjalanan Wisata di Jogja, kami sempat berdiskusi, tentu akan berpengaruh di jumlah kunjungan ya Pak, khususnya wisatawan asing, di mana mereka kan sudah mengagendakan datang jauh-jauh dari negara Eropa untuk mengunjungi Candi Borobudur, untuk hunting sunrise, tetapi dengan adanya kebijakan tersebut, tentu saja mereka akan mempertimbangkan ulang dengan biaya $35, mereka tidak bisa sampai ke area candi ya, hanya di taman. Itu menurut saya akan menjadi pertimbangan khusus warga wisatawan asing untuk datang ke Borobudur juga, Pak. Kemudian dengan sampai saat ini kan belum ada kompensasi ya pengurangan harga tiket yang sehubungan dengan pembatasan area yang bisa dikunjungi. Untuk domestik, market domestik pun Pak, 50.000 dan tidak bisa sampai ke candi itu pun terhitung mahal ya. Menurut saya itu akan sangat berdampak untuk angka kunjungan. Karena pengalaman kami untuk handle klien-klien kami pun untuk dilihat dari market domestik, mereka ketika ke Jogja sudah jarang Pak yang request ke Borobudur Pak. Di samping harganya mahal juga, feelingnya beda ya Pak ya, ketika kita bisa naik sampai candi dengan hanya foto di bawah, itu kan feel-nya beda. Kemudian yang kami takutkan kan ini bagi wisatawan ya udah cukup satu kali visit aja, tidak akan terjadi repeater visit gitu.
Artinya ada yang tidak sinkron. Pemerintah setempat dan juga TWC sudah membuat aturan tidak boleh naik. Sementara pemerintah pusat mempromosikan Borobudur sebagai salah satu destinasi super prioritas. Bisa tolong Betul. dijelaskan bagaimana sinkronisasinya itu? Ini juga mungkin hal yang sulit ya Pak, karena pengelolanya berbeda. Jadi kewenangan candi tersebut ada di bawah Dinas Purbakala, di mana mereka memang berkepentingan untuk menjaga kelestarian candi, dan juga PT TWC, di mana mereka juga diberikan tugas untuk mempromosikan ya. Jadi kami sempat juga berdiskusi dengan teman-teman di PT TWC sendiri, mereka pun juga bernegosiasi dengan Dinas Purbakala, di mana mereka memiliki kepentingan masing-masing ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi yang satu Dinas Purbakala menjaga agar candinya tidak rusak, itu juga bisa kita pahami. Yang kedua juga PT TWC mereka harus mempromosikan destinasi tersebut juga. Jadi memang ini sebenarnya permasalahan sejak dulu sudah ada sih Pak. Nah, mungkin puncaknya sekarang di mana ditutup. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat penutupan candi ini kan bertahap ya Pak. Kalau dulu kan kita bisa sampai atas, kemudian ditutup area yang stupa atas, kemudian hanya bisa di zona bawahnya. Kemudian sekarang ditutup lagi. Jadi saya lihat sih memang penutupan itu sudah terjadi sejak sebelum peraturan ini berlaku sih Pak, cuman bertahap. Nah yang sekarang mungkin karena dilihat dari Dinas Purbakala kerusakan candinya itu mungkin sudah dari penilaian mereka sudah mengkhawatirkan, mereka memutuskan seperti itu. Ini masih berlanjut pertanyaan yang tadi Bu. Ya. Pemerintah sudah menetapkan Borobudur sebagai destinasi super prioritas. Artinya untuk menjaring semakin banyak wisatawan. Betul. Tetapi pada aturan lain membuat wisatawan mungkin mengurungkan niatnya ke Borobudur. Apakah ada dalam hal ini Pemprov maupun Pemkab sudah menyiapkan alternatif pengayaan destinasi sehingga Borobudur tetap menjadi salah satu destinasi yang disukai wisatawan? Betul Pak Yongki dan teman-teman insan pariwisata. Sebenarnya Pemprov setempat dan PT TWC itu sudah mengembangkan destinasi lainnya di sekitar Candi Borobudur. Seperti contohnya ada Desa Wisata Candi Rejo, Pak, di mana banyak aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan di desa tersebut. Ada juga yang sangat menarik, mereka menawarkan paket andong, Pak. Jadi para tamu bisa keliling desa wisata menggunakan andong, juga mereka bisa visit UMKM sekitar. Kemudian kalau Pak Yongki tahu ada Gereja Ayam yang cukup terkenal. Ya, Gereja Ayam ini sebenarnya sih milik swasta ya Pak, sebenarnya bukan milik pemerintah. Cuman ini sangat digemari wisatawan yang mengunjungi Candi Borobudur, jadi dicombine Pak dengan Gereja Ayam. Jadi Gereja Ayam ini sebenarnya dulu itu tempat rehabilitasi milik seseorang untuk orang-orang yang mau bersemedi gitu Pak. Kemudian karena bentuknya seperti ayam, jadi orang-orang lokal memanggilnya Gereja Ayam, tapi sebenarnya itu bukan gereja. Dan itu perkembangannya sangat bagus, Pak. Saya banyak bawa tamu ke sana. Perkembangan dari beberapa tahun ini, mereka melakukan renovasi sangat bagus. Dulunya yang sangat sederhana, sekarang mereka di dalamnya itu museumnya juga sudah bagus, direnov. Kemudian di paling atas, itu sekarang sudah ada kafe, Pak, di mana tamu bisa menikmati kopi dan juga singkong, Pak, makanan lokal, sambil melihat area Candi Borobudur yang sangat indah. Kemudian juga ada Putuk Setumbu. Bukit Putuk Setumbu ini adalah alternatif lain bagi wisatawan yang ingin menikmati sunrise Borobudur.
Kemudian banyak wisatawan yang sebenarnya ingin menikmati sunrise Borobudur, cuman mungkin budgetnya lebih rendah. Putuk Setumbu ini menjadi salah satu alternatif bagi para wisatawan. Jadi sekarang ada paket yang paling baru itu VW Tour Pak Yongki di area sekitar Candi Borobudur. Jadi ini digalakan oleh para komunitas pencinta mobil VW di daerah setempat. Mereka mengumpulkan sesama pecinta VW Safari. Kemudian mereka membuat paket tour. Jadi kalau kita tahu seperti di Bali, di Ubud itu kan sudah ada. Nah ini sekarang di Borobudur juga ada Pak. Jadi sebenarnya banyak alternatif wisata, destinasi wisata di area Candi Borobudur yang para wisatawan juga bisa nikmatin, Pak. Terima kasih informasinya Bu Dora mengenai Borobudur dan sekitarnya. Hal-hal lain yang ingin saya diskusikan bahwa kita tahu Borobudur berada di Magelang, Jawa Tengah. Tetapi Betul, promosi Pak. Borobudur lebih banyak dikaitkan dengan Jogja. Setelah pasca pandemi, apa saja yang bisa ditawarkan Jogja? Atau mungkin saya perjelas pertanyaannya. Jika wisatawan datang ke Jogja, di luar hari kedatangan dan hari keberangkatan, selama 3 hari penuh, kira-kira destinasi mana saja yang layak ditawarkan kepada wisatawan? Silakan, Bu Dora. Oke, Pak Yongki, kalau teman-teman datang ke Jogja, hari pertama bisa mengunjungi daerah yang paling jauh dulu, Pak, dan Pak sedang viral, Pantai Timang. Ya. Itu terkenal dengan gondolanya. Kemudian setelah mengunjungi Pantai Timang, mencoba gondola, bisa dilanjutkan dengan Gua Pindul, Cave Tubing. Ya. Kemudian setelah itu menikmati makanan lokal. Di Gua Pindul ini terkenal dengan makanan lokalnya, Pak. Itu biasanya tamu-tamu dari domestik dari Jakarta sangat suka dengan makanan lokalnya. Kemudian setelah dari Gua Pindul ini kita bisa mengunjungi hutan pinus, Pak. Kemudian take some picture, foto itu sangat cantik, sunset. Kemudian kita menikmati makan malam di Bukit Bintang, Pak. Ini yang biasanya kita tawarkan untuk hari pertama. Untuk hari kedua kita bisa pindah ke daerah Jogja Utara, Pak. Dimulai dengan lava tour Merapi, menggunakan jeep, ada jeep wilis, menelusuri jejak-jejak erupsi, kemudian dilanjutkan dengan di daerah situ ada Lost World Castle, ada juga yang paling baru itu ada Santorini, Pak. Ada juga kemudian bisa mengunjungi Museum Ulen Sentalu. Itu sangat cantik dan juga kaya akan informasi culture. Kemudian kita bisa mampir ke Kopi Klotok, Pak. Wah, ini yang sangat viral, Pak. Artis-artis sudah ke sana, pasti biasanya kalau tamu dari Jakarta tuh minta ke situ, Pak. Makanan yang paling khasnya pisang goreng. Nah, itu yang sangat terkenal. Kemudian kita makan malam bisa di rumah makan Jejamuran, Pak. Rumah makan Jejamuran ini hanya ada di Jogja dan juga sangat khas karena semua menunya ini dari jamur, mulai dari sate jamur, rendang jamur, itu semua dari jamur. Jadi kita kombinasikan antara ada adventure, ada alam, ada kebudayaan, juga ada kulineri, Pak. Kemudian di hari ketiga kita bisa cycling tour, Pak, di daerah Prambanan, pagi-pagi menikmatin hijaunya sawah-sawah di sekitar Candi Prambanan. Kemudian kita bisa melanjutkan ke Tebing Breksi. Nah, kemudian dari Tebing Breksi, Pak, ini kita bisa mengunjungi tempat yang saat ini sedang viral nih, Pak. Bisa pilih Heha Skyview atau juga Obelix. Nah, ini paket yang kita kombinasikan, ada adventure-nya, ada cultural-nya, kemudian ada paket Instagramable-nya nih yang biasa sedang dicari wisatawan domestik, pasti harus ada yang Instagramable, Pak. Kemudian juga kita combine dengan kuliner yang sedang ngetren saat ini. Ya, baik. Jadi saya pelajari apa yang disampaikan Bu Dora, 3 hari penuh untuk acara wisata di Jogja. Mungkin ditambah 1 hari sebelumnya kedatangan,
hari terakhirnya adalah keberangkatan. Jadi Iya, betul. total 5 hari 4 malam untuk wisata di Jogja. Betul, Saya Pak. pikir kalau 5 hari 4 malam ini sudah bisa disandingkan dengan kebanyakan rata-rata orang wisata di Bali juga sekitar 4 hari atau 5 hari. Iya. Baik, Bu. Bu Dora sampaikan mengenai lava tour tadi ya, Bu ya, Betul, Gunung betul, Pak. Merapi ya. Iya. Apakah itu maksudnya wisata dengan jeep menyusuri aliran lava dari letusan Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu? Bisa tolong Ibu visualisasikan, Bu, mengenai lava tour ini, Bu? Iya, kita tahu Pak, tahun 2010 itu kan terjadi erupsi Merapi yang sangat besar, Pak. Itu ada desa di sekitar lereng Merapi yang tadinya padat dengan rumah-rumah penduduk, rata dengan tanah. Kemudian juga aliran lavanya itu juga lari ke sungai di sekitar situ, Pak. Nah, wisata jeep ini menggunakan jeep wheelies, jadi pengunjung bisa menyusuri jejak-jejak yang dulu peninggalan dari erupsi. Jadi mengunjungi yang daerah yang dulunya desa menjadi rata dengan tanah, kemudian juga ada museum sisa hartaku, Pak. Itu jadi ada rumah yang hancur tetapi masih tersisa, ada motor yang kena lava, kemudian kita jadi bisa merasakan saat tahun 2010 itu terjadinya kejadian itu seperti apa, itu ada, Pak. Jadi bisa juga kemudian mengunjungi peninggalan Mbah Marijan ya, yang dulu sempat viral, Pak. Dan paket wisata jeep ini itu wisatawan bisa memilih 3 kategori, Pak. Jadi ada rute pendek yang sekitar 60 menit, kemudian ada rute sedang itu sekitar 90 menit, dan kalau yang mau panjang sekitar 120 menit itu juga ada. Jadi paket ini sangat menarik karena memberikan pilihan bagi wisatawan mau mengunjungi mau yang pendek, sedang, atau panjang, Pak. Saya juga tertarik ingin mendengar daya tarik Gua Pindul. Ada sebut-sebut kata tubing. Iya. Bisa tolong Bu Dora jelaskan, Bu? Ya, jadi wisata Gua Pindul ini sangat terkenal, Pak. Baik untuk wisatawan domestik juga asing. Dari jaraknya dari Jogja itu sekitar 2 jam, Pak, untuk menempuh perjalanan. Kemudian itu merupakan objek di mana kita menyusuri sungai di bawah goa menggunakan ban. Itu kegiatannya sekitar 1 jam kita, Pak, menyusuri sungai di bawah goa tersebut. Tenang saja, ada pemandunya yang sudah tersertifikat sih, Pak. Itu kalau di high season, Pak, di musim liburan itu sangat ramai, Pak. Nah, biasanya itu kita mengunjungi di pagi hari. Goa ini itu memiliki 4 ruang, Pak. Ruang terang, ruang remang, ruang gelap, dan ruang kelelawar. Jadi di dalam gua juga, Pak, masih ada sarang kelelawarnya, Pak. Itu menggunakan ban, menyusuri sampai ke mulut gua yang paling akhir. Ya, itu harus dicoba, Pak. Wajib dicoba kalau ke Jogja, Pak. Ya, menarik sekali ya, Bu ya. Kemudian ada lagi yang saya pernah dengar adalah rafting, Bu ya. Ada rafting di daerah sana ya, Bu? Ada. Jadi kamu bisa mengambil paket hanya untuk menyusuri Gua Pindul saja, atau juga rafting juga. Rafting itu juga mempergunakan tubing ya, Bu ya? Sama, menggunakan tubing yang sama, Pak. Oke. Iya, betul. Menarik sekali. Itu satu pengalaman yang mungkin belum ada di tempat lain. Iya. Maksudnya tubing itu kan kita duduk di satu ban besar, mungkin bannya pesawat yang sudah aman, kemudian ada talinya antara satu peserta dengan peserta yang lain saling bergandengan untuk menyaksikan. Iya, dan juga alam di sekitarnya ya. Safety-nya juga sudah cukup aman, Pak, karena setiap wisatawan diberikan pelampung. Ya. Dan juga sepatu khusus, Pak. Ya. Jadi nanti dipinjami sepatu khusus untuk memang di daerah air ya. Ya. Dan juga karena batunya juga cukup licin, jadi menggunakan sepatu khusus. Jadi dari segi safety-nya ini sudah cukup aman. Ya, menarik sekali. Jadi bagi yang belum pernah mengalami ini harus mencoba datang ke Jogja, wajib itu, coba Pak. Dengan Gua Pindul dengan tubingnya ya, Bu. Iya, betul. Nah,
Ini setahu saya, Bu, selain Gua Pindul, Hmm, ada lagi satu gua yang sangat viral, sangat terkenal, yaitu Gua Jomblang. betul, Dan Pak. banyak sekali yang para pengunjung ingin melihat dan mendapatkan katanya sinar anugerah yang bisa Sinar didapat anugerah. di dalam gua tersebut. Entah sinar anugerah atau sinar surga. Bisa Bu Dora tolong visualisasikan mengenai Gua Jomblang ini, Bu? Ya, jadi Gua Jomblang ini lokasinya dekat dengan Gua Pindul, Pak. Memang area Gunung Kidul ini terkenal dengan banyaknya gua di bawah tanah ya, Pak ya. Gua Jomblang ini saya merekomendasikan bagi teman-teman wisatawan yang adrenalinnya cukup tinggi ya, karena memang semua alat-alat ini masih manual, tapi cukup safety. Jadi dari sudah terakreditasi untuk peralatan safety-nya. Jadi kita turun dari atas itu sampai ke bawah sekitar ada 20 meter, Pak, ke bawah. Kemudian menyusuri goa sekitar 1 jam. Kemudian nanti ada titik di mana cahaya dari atas lubang itu, Pak, ke bawah, dan cahaya itu yang paling bagus direkomendasikan jam 12.30. Ya, ya. Nah, itu yang mengenai Gua Jomblang. Dan ketika kita sudah selesai, Pak, naiknya pun juga pakai tali itu digeret, Pak, dari atas. Ya. Ya, jadi semua masih manual, tapi untuk Gua Jomblang ini sudah safety-nya sudah mengikuti standar. Ya. Dan yang perlu diketahui teman-teman, untuk pengunjung pun dibatasin ya, Pak. Tidak bisa banyak karena memang durasi aktivitasnya yang membutuhkan waktu agak lama, sekitar 3 jam. Dan juga fasilitasnya juga belum terlalu banyak ya. Jadi memang dari pengelola operator sendiri membatasi kunjungan. Jadi kalau teman-teman yang mau mengunjungi Gua Jomblang diharapkan untuk booking dari jauh-jauh hari. Iya. Gitu, Ya. Pak. Saya perjelas, Bu ya. Ini kira-kira seperti pekerja yang membersihkan skyscrapers, gedung tinggi. Iya, Itu betul. badannya diikat tambang, Iya, kemudian diturunkan betul. sampai ke Ke bawah, dasar ke gua. dasar. Betul, Pak. Kemudian naiknya pun demikian. Ditarik. Ditarik ke atas, Iya. sangat menarik sekali. Dan Makanya, katanya, Bu, ya, apakah benar gua ini sudah usianya 15 sampai 20 juta tahun, Bu? iya betul, Pak. Salah satu yang gua yang dalam ya, Pak ya, di Pulau Jawa, Ya. juga yang paling tua sih, Pak. Bermunculan destinasi objek wisata baru. Kalau kita lihat sekarang yang sedang terkenal, Pak, untuk daerah Gunung Kidul itu ada Pantai Timang yang terkenal dengan gondolanya, kemudian Gua Pindul yang sudah kita bahas, Gua Jomblang. Banyak tempat-tempat yang baru seperti Obelix, kemudian ada Heha Sky View dan juga Heha Ocean View, Pak. Ya. Nah, ini yang teman-teman perlu tahu, Heha itu ada 2, Heha Sky View dan Ocean View. Ya. Nah, kemudian di Jogja bagian utara sekarang juga banyak bermunculan tempat wisata yang konsepnya Instagramable, Pak. Ya. Ada Santorini, kemudian ada Merapi Landmark. Nah, biasanya nih kalau yang dari Jakarta suka tempat-tempat untuk selfie, ini sangat cocok, Pak MK. Ya. Kemudian juga di Kulon Progo, Pak. Kulon Progo ini area di dekat Bandara YIA yang baru. Banyak tempat wisata baru juga, Pak, yang bagus. Contohnya ada Kali Biru, kemudian ada air terjun Kedung Pendut, terus ada kebun teh juga, Pak. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih, di daerah Kulon Progo ada kebun teh Nglinggo. Itu tempatnya sangat sejuk, Pak. Jadi sebenarnya Jogja ini mungkin kalau 5 hari 4 malam kurang kali ya, Pak ya, untuk mengunjungi Jogja. Kalau mau mengunjungi semuanya. Oke, menarik sekali, Bu. Ada 2 yang saya dengar dan sangat ingin saya ketahui lebih dalam lagi. Ya. Yang satu adalah mengenai Pantai Timang, Bu. Ya. Ibu katakan Pantai Timang, apakah itu pantai di mana ada gondola yang ditarik secara tradisional? Bisa tolong Ibu sampaikan mengenai Pantai Timang ini, Bu? Ya, Pantai Timang ini cukup viral, Pak. Itu dulu kalau nggak salah karena ada serial Korea yang waktu itu syuting di situ, Pak.
Jadi dari kota Jogja sendiri untuk menuju Pantai Timang membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam, cukup lama. Kemudian mobil hanya bisa sampai area parkir, kemudian kita lanjutkan dengan jeep, Pak. Karena memang jalannya yang tidak memungkinkan untuk kendaraan pribadi. Kemudian pengelola setempat sudah menyiapkan jeep. Kemudian kita lanjutkan dengan jeep sekitar 25 menit kita sampai di Pantai Timang. Kemudian yang ikonnya itu yang terkenal gondola, Pak. Nah, gondola ini masih sangat tradisional. Jadi ditarik tuh, Pak, ditarik oleh beberapa orang dari pantai menuju ke batu karang yang ada di tengah laut. Dan saat ini tersedia 1 gondola dan 1 jembatan, Pak. Baik, menarik sekali, Bu. Ada satu catatan saya di sini, objek wisata Pantai Timang ini dikelola oleh masyarakat setempat. Kemudian dibuat gondola dengan tradisional. Mungkin nggak perlu dijawab, kemana, Bu, peran Pemkab dalam meningkatkan destinasi wisata di Indonesia? Pertanyaan berikutnya adalah, Gunung Api Purba Ngelanggeran, Bu. Bisa tolong sampaikan Gunung Api Purba Ngelanggeran ini, karena setahu saya Ngelanggeran adalah satu desa wisata yang sudah dikelola dengan baik. Oke. Gunung Api Purba Ngelanggeran ini cukup terkenal ya, Pak ya, karena sudah mendapatkan banyak penghargaan nasional maupun internasional. Jadi ini pun juga dikelola oleh masyarakat setempat yang dulunya Karang Taruna, daerah sekitar. Itu area trekking, Pak. Area trekking, kita naik sampai atas itu sekitar 20 menit sampai 30 menit. Dan sampai atas itu sangat cantik, Pak. Kita melihat pemandangan hutan yang masih asri, Pak. Biasanya untuk sunrise paling cocok Ngelanggeran ini. Nah, Ngelanggeran ini lokasinya pun satu jalur dengan Gua Pindul, Pantai Timang. Jadi mungkin teman-teman yang mau visit ke Ngelanggeran atau Gua Pindul bisa dijadikan dalam 1 hari ya. Itu sangat bagus, Pak. Baik, menarik sekali. Jogja ternyata sangat banyak daya tariknya. Baik, Bu Dora, selagi saya masih menjadi guide, saya tahu Jogja makanannya gudeg. Betul. Itu sangat khas, harus dicari. Kemudian harus juga mencari ayam goreng yang khas di sana. Saya tidak sebutkan namanya, tapi harus dicari itu. Sekarang dengan era anak-anak muda banyak menemukan tempat makan yang oke. Bisa Betul, mungkin Pak. Ibu sampaikan, Bu, tempat-tempat yang oke sebagai daya tarik lebih untuk teman-teman kita berwisata ke Jogja. Iya, Jogja ini kulinernya nggak bakal habis-habis, Pak. Banyak banget, sampai kadang kita orang lokal pun kaget ya, Pak ya. Justru kadang taunya justru dari orang Jakarta, dari orang Bali, yang luar kota. Jadi yang cukup terkenal untuk para wisatawan domestik itu ada bakmi Jowo, Pak. Bakmi Jowo sebenarnya di Jogja banyak yang terkenal, enak, dan salah satunya ada bakmi Jowo Pak Mo, itu ada di alun-alun utara, daerah dekat keraton. Itu kalau kita datang malam hari itu antrinya bisa 50 porsi, Pak. Kemudian ada sate kelata. Nah, sate kelata ini yang membedakan dari sate lainnya itu dia menggunakan jeruji sepeda, Pak, dan satenya ada kuahnya. Kuahnya kuah seperti santan, jadi bukan kuah kacang. Kemudian ada kopi klotok, Pak. Kopi klotok itu para artis tuh udah datang ke sana banyak sekali, Pak. Terkenal dengan pisang gorengnya. Kemudian ada juga tengkleng gajah, Pak. Nah, ini bukan tulang gajah ya, tapi sebenarnya tengkleng sapi, cuman dia porsinya besar. Jadi mereka menamakan dirinya tengkleng gajah. Kemudian ada juga rumah makan jejamuran, dan ini hanya bisa ditemuin di Jogja, Pak. Yang semua menunya jamur, dari sate jamur, rendang jamur, sop jamur, pepes jamur, sampai minumannya pun dari jamur juga ada, Pak. Dan mereka juga sudah membuat kemasan kalengan untuk oleh-oleh. Kemudian juga kalau Pak Yongki tadi disebutkan mercon, mungkin sekarang sudah dikembangkan, Pak. Sekarang ada gudeg mercon, Pak.
Itu yang pedesnya bagi teman-teman yang domestik yang suka pedas nih, recommended banget Pak gudeg mercon ini. Mungkin itu sih Pak kuliner yang saat ini di Jogja lagi hits ya. Baik, terima kasih Bu Dora. Sebagai penghujung dari perbincangan kita pagi ini, Ya. biasanya Bu, kalau saya bertanya kepada pejabat, apa sih pesan khusus kepada para pelaku pariwisata? Sekarang saya balik Bu, karena pelaku pariwisata yang saya ajak bicara, apa sih pesan khusus kepada khususnya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Jogja? Silakan Bu. Kalau dari kami ya pihak Biro Perjalanan Wisata bagi pemerintah setempat untuk agar selalu berkolaborasi dan menggandeng para Biro Perjalanan Wisata di Jogja untuk sama-sama melangkah, karena yang tahu kondisi market, yang tahu wisatawan mau apa itu kan orang-orang lapangan seperti teman-teman Biro Pariwisata ya BPW. Kemudian juga lebih peka, semoga pemerintah ke depannya lebih peka untuk ikut andil dalam pengembangan suatu destinasi. Seperti misalnya destinasi yang baru disupport dengan pelatihan, disupport dengan sertifikasi yang standarnya standar internasional, seperti Bali itu kan semua standarnya sudah bagus ya Pak ya. Mungkin semoga Jogja bisa seperti itu. Ya. Kemudian lebih banyak mempromosikan wisata-wisata, tempat wisata baru ya Pak. Jadi ketika mengadakan tabletop atau mengadakan event di luar sana, di blow up lah tempat-tempat wisata yang sedang hits ngetrend saat ini. Jadi wisatawan pun juga lebih aware, oh bahwa Jogja ini ternyata tidak membosankan, ternyata banyak tempat wisata baru. Begitu Ya. Pak. Baik, terima kasih Bu Dora. Iya. Saya mendengar mengenai collaboration. Kata-kata ini saya dengar kedua kalinya. Yang pertama disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dari Sulawesi yang mengatakan mengenai collaboration tourism antara pemerintah dengan pelaku pariwisata. Saat sekarang Bu Dora juga mengatakan mengenai collaboration, tentunya adalah kolaborasi antara pelaku pariwisata dan pemerintah untuk mengembangkan pariwisatanya. Rasanya agak sulit untuk jalan sendiri-sendiri. Baik, Bu Dora. Oke, waktu jua yang harus memisahkan kita untuk di acara ini. Terima kasih Bu Dora yang sudah meluangkan waktu berbagi bersama kami dari IINTOA. Pandemi akan segera berakhir atau COVID setidak-tidaknya sudah melandai dan mereda secara signifikan, sehingga industri pariwisata di Indonesia bisa segera pulih dan menggeliat kembali dari keterpurukan. Sampai jumpa Bu Dora di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi terima kasih. Saya Yongki Adiasa, pamit undur diri. Salam pariwisata. Salam pariwisata. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih IINTOA. Terima kasih. Para pendengar dan pemirsa, demikian obrolan serius tapi santai dengan Ibu Dora, Managing Director dari PT Indonesia Star Tours and Travel. Silakan memberikan tanggapan atau komentar dan beri tanda like, share, serta subscribe. Terima kasih.